Di Islandia, mereka memiliki salah satu budaya yang paling terbuka terhadap hubungan seksual dan nudisme, yang mungkin mengejutkan bagi orang dari negara dan budaya lain. Sebaliknya, orang Islandia juga terkejut bahwa orang dari kebangsaan lain merasa malu untuk menunjukkan diri mereka telanjang atau memiliki hubungan seksual secara sporadis. Bagi orang Islandia, adalah hal yang normal untuk berbicara tentang seksualitas secara terbuka. Dalam budaya Islandia, hubungan dan nudisme dilihat sebagai sesuatu yang alami, dan mereka tidak merasa malu untuk mengekspresikannya. Wanita Islandia memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan rumah tangga. Wanita Islandia biasanya tegas, berinisiatif, dan tidak bergantung pada pria. Saat ini, Islandia dikenal sebagai tujuan untuk menjelajahi pemandangan yang mengesankan, seperti gunung berapi, gletser, kuda, puffin, domba, dan keindahan alam lainnya yang sangat dihargai oleh orang Islandia. Tak diragukan lagi, ini adalah salah satu negara paling indah dan mengesankan. Contoh yang bisa saya tunjukkan tentang alam Islandia yang menakjubkan adalah air terjun Skogafoss. Dikelilingi oleh rumput hijau yang kuat di musim panas, tetapi tertutup salju di musim dingin. Lebarnya 25 meter dan tingginya 60 meter. Legenda mengatakan bahwa orang Viking pertama di daerah itu mengubur harta karun di gua yang ada di bawah air terjun. Selain itu, di masa lalu, Islandia juga dikenal dengan istilah dirty weekends atau akhir pekan kotor. Beberapa maskapai penerbangan terkenal dari Islandia berkontribusi menyampaikan pesan kebebasan seksual dengan slogan seperti "Mau akhir pekan yang berani di Islandia?" atau "Malam yang liar di Reykjavik." Mungkin orang Islandia melihat ini dengan humor dan tidak menganggapnya serius. Bagi mereka, malam bersenang-senang dengan pria atau wanita adalah hal yang sangat normal, seperti sebuah permainan. Maskapai penerbangan yang saya bicarakan bahkan memiliki permainan di situs web mereka yang disebut Lucky at Blue Lagoon. Di permainan ini, karakter-karakter mengejar jenis kelamin yang berlawanan di sekitar Blue Lagoon, mendapatkan poin jika mencapai tujuan tertentu. Blue Lagoon adalah salah satu tempat paling terkenal di Islandia dan juga salah satu yang paling diingat jika Anda mengunjungi negara ini. Ini adalah spa dengan laguna buatan yang tetap hangat sepanjang tahun, memungkinkan Anda untuk bersantai dan menikmati mandi air panas sambil di luar sangat dingin. Orang Islandia sangat liberal. Baik pria maupun wanita Islandia tidak perlu menghadiri pertemuan pertama, kedua, dan ketiga untuk bercinta. Terkadang, hal pertama yang dilakukan adalah bercinta untuk menilai apakah ada chemistry di antara pasangan tersebut. Setelah kencan pertama, wanita bisa menjadi yang pertama mengundang pria ke rumah atau apartemennya. Islandia memiliki banyak wanita berinisiatif yang memimpin bisnis keluarga, sementara suaminya berperan sebagai pendukung. Di dalam tim kerja, mereka bisa memiliki status yang sama atau bahkan lebih tinggi. Di banyak negara di dunia, diharapkan pria mengambil inisiatif dan jarang melihat perempuan memiliki peran kepemimpinan. Di Amerika Serikat, Meksiko, dan negara-negara Eropa dan Asia lainnya, ada aturan tertulis tentang hubungan seksual. Umumnya, diharapkan ada beberapa pertemuan sebelum memiliki hubungan seksual. Namun, di Islandia, jika hubungan seksual dianggap penting, masuk akal untuk langsung mencapainya, dan kemudian saling mengenal. Sejarah Islandia menunjukkan bahwa kesetaraan antara wanita dan pria, serta keterbukaan dalam seksualitas, dapat ditelusuri kembali ke penduduk pertama mereka, yaitu Viking. Sejak kedatangan Viking ke Islandia pada tahun 874, wanita tinggal di rumah untuk merawat anak-anak dan menjadi pemburu, pembangun, dan petani. Meskipun ada juga wanita pejuang yang bisa mencapai posisi kepemimpinan. Budaya Viking memiliki sikap terbuka terhadap seksualitas, hubungan pranikah umum, dan seorang wanita bisa menguji calon suaminya. Jika pria itu tidak memenuhi standar, dia bisa memutuskan untuk tidak menikahinya. Pada tahun 1707, cacar mempengaruhi sebagian besar populasi Islandia, membunuh sekitar 12.000 orang atau seperempat populasi saat itu. Islandia adalah bagian dari kerajaan Denmark, dan raja memutuskan bahwa setiap wanita Islandia harus memiliki 6 anak, menikah atau tidak, untuk kelangsungan populasi. Ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang tidak adil, kekerasan atau memalukan, tetapi sebagai sesuatu yang diperlukan. Islandia memiliki sejarah yang kaya akan kesetaraan gender dan kebebasan seksual. Ini terlihat dalam undang-undang dan praktik sosial saat ini.
Misalnya, pada tahun 1850, Islandia menjadi negara pertama di dunia yang memberikan hak waris kepada perempuan yang menyamakan mereka dengan pria. Sejak tahun 2021, pasangan yang memiliki anak memiliki izin absen dari pekerjaan selama 12 bulan dengan gaji 80%. Mandi telanjang di Islandia tidak dianggap sebagai pengalaman seksual. Anda dapat melakukannya di mata air panas yang aman dan tidak ramai. Beberapa mata air panas yang akan Anda temui di sepanjang negeri ini memiliki suhu yang sempurna untuk mandi. Tetapi ada juga beberapa yang terlalu panas, jadi pastikan suhunya sebelum masuk sepenuhnya. Pakaian renang wajib di kolam renang umum, meskipun hanya bagian bawah. Wanita tidak diwajibkan secara hukum untuk mengenakan bagian atas bikini. Dan pria tidak diwajibkan mengenakan kaos. Orang Islandia, baik wanita maupun pria, cenderung pendiam di tempat umum dan tidak bicara dengan orang asing. Meskipun perempuan Islandia tegas, berinisiatif, dan asertif, itu tidak berarti bahwa siapapun yang datang ke negara ini akan memiliki puluhan wanita mengejarnya atau akan sangat mudah untuk pergi ke apartemen mereka. Bahkan berbicara dengan orang asing dianggap aneh dan tidak nyaman, kecuali jika sudah larut malam dan alkohol telah memberikan efeknya. Islandia adalah salah satu tempat terbaik di dunia untuk menjadi perempuan. Hampir 90% perempuan bekerja, dan mayoritas perempuan di universitas. Vigdís Finnbogadóttir dianggap sebagai wanita pertama yang terpilih menjadi presiden di negara demokratis, menjabat sebagai presiden Islandia dari 1980 hingga 1996. Kesetaraan gender dari era Viking juga ada dalam undang-undang saat ini. Jika Anda pergi ke Islandia, perlu diingat bahwa negara ini memiliki pandangan positif tentang seksualitas dan ketelanjangan. Tetapi orang Islandia tidak ingin negara mereka dilihat sebagai tempat untuk bersenang-senang secara seksual. Kunjungi video ini tentang Islandia untuk mengetahui lebih lanjut tentang negara ini, dan tinggalkan komentar jika Anda merasa lebih positif tentang pandangan ini, atau lebih memilih pandangan dari negara Anda.